Halo semuanya, selamat siang. Saya Ning dari Studio Tajakan 98. Pada hari ini kita sedang berada di pameran lukisan tunggal oleh Bapak William Robert. Selamat siang Bapak. Siang. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya untuk ngobrol-ngobrol dan melihat karya-karya seni Bapak. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, boleh saya tahu Bapak tuh biasanya ngelukis di Jogja atau di tempat lain? Maksudnya berkesenian biasanya? Kalau studio di Jakarta, khusus pameran ini yang di Jogja itu yang dikerjakan. Jadi umumnya kerja semua di Jakarta karena studio di Jakarta. Baik. Kalau saya boleh tahu, Bapak sudah berkesenian dari tahun berapa, Pak? Kalau dihitung pameran pertama itu tahun 90 di Galeri Hidayat. Sudah lama ya? Berarti sudah 36 tahun kalau dihitung mulai itu. Tapi kalau dihitung mulai menggambar tentu lebih lama lagi. Ya, tapi bahwa sudah 36 menuju 37 tahun. Kan sebelumnya Bapak di Jakarta ya. Apa sih motivasi Bapak kenapa sekarang mengadakan pameran di Jogja? Oke, sebenarnya pameran di Jogja ini pameran tunggal yang ketiga saya di Jogja. Tapi Jogja itu bagian penting, sangat penting dalam seni rupa Indonesia sebenarnya. Kawah Chandra di mukanya seni rupa Indonesia itu ada di Jogja sebenarnya, karena banyak seniman dilahirkan di sini tanpa mengecilkan kota-kota lainnya, tapi kita tahu bahwa kota ini telah melahirkan begitu banyak seniman besar, seniman ternama, dan kebetulan ada institusi seni juga di sini yang terus melahirkan calon-calon rupa atau pemikir seni rupa yang terus menerus hadir dari generasi awal sampai generasi terkini. Jadi saya pikir saya tetap harus menampilkan pemikiran saya di kota ini. Bapak, hampir sebagian besar dari lukisan Bapak tuh pasti ada goretan lurusnya seperti kayak ini, ada laresan oret. Itu itu artinya apa ya, Pak? Jadi ada artinya. Umumnya kan memang ada yang saya tarik vertikal horizontal ya sebagai tema itu. Ada beberapa secara mungkin orang membaca sebagai analogi atau simbol atau apa sebagai sesuatu yang terlihat atau visualnya horizontal untuk menguatkan konsep pameran saya atau pemikiran saya tentang sesuatu yang minimal umum melihatnya seperti itu. Kedua, tentu yang vertikal juga sama. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Tapi kenapa kadang-kadang dua-dua itu ada? Saya hanya mau katakan bahwa vertikal itu sangat penting. Biasanya umumnya orang melihat vertikal itu hubungan kita dengan Sang Maha, Sang Pencipta, Sang Halik. Kita sering mengatakan kita mengenal Tuhan atau selalu tahu apa yang Tuhan mau dan segala macam lah. Tapi kadang-kadang itu nggak bisa terbukti kalau kita nggak menyayangi sesama gitu. Jadi ada kata bagaimana kamu mengatakan kamu mengasihi saya orang kamu nggak mengasihi Tuhan saya misalnya. Itu simpel-simpel pesan kalau misalnya dari sisi itu. Tapi dari sisi lain bahwa ternyatanya tidak mungkin satu tiang vertikal itu berdiri tegak sendiri. Pasti ada tiang horizontal.
mau nanti di tempat itu menara-menara pun nggak kelihatan Pak. Tapi di jalannya banyak itu tiang horizontal yang sudah menopang itu secara konstruksi. Ya, jadi sama juga analogi yang saya pakai atau dasar pemikiran saya bahwa tiang vertikal tidak akan kuat berdiri tanpa tiang horizontal. Nah, tiang horizontal ini ya ini saya ketemu dengan banyak orang, bisa kenal banyak orang, bisa saling menguatkan di banyak orang. Lukisan besar ini kan coba lihat itu ya. Sebenarnya itu kan lukisan begitu banyak warna saya tampilkan itu kan sebenarnya tidak saling injak, tidak saling timpa, bahwa semua itu eksis. Itu saya hanya mengatakan bahwa kita dengan berbeda begini tidak harus saling, tapi kita kalau kita bisa saling itu lebih kuat. Jadi warnanya. Iya, kita tidak harus saling timpa, tidak saling injak, tidak saling menolak gitu. Itu sangat kuat, itu salah satu yang ini. Dan kalau itu tidak kuat, kita bisa menjaga bagian yang horizontal dengan sangat kuat. Wow, bagus banget. Ini buatnya berapa lama Pak kalau yang karya ini? Sebenarnya ini khusus juga cerita tahun. Untuk ini? Untuk ini 2019 sudah saya kerjakan. Waktu itu sudah direncanakan mau dipamerkan dari tahun 2020, terus berhenti. Berarti saya nggak lanjut kerjakan untuk ini dulu ya, berhenti itu karena ini pameran tidak jadi. Terus dipending cukup lama, menjelang mau dipamerkan lagi, saya lanjut lagi untuk menyelesaikan dengan lebih ini lagi. Ya. Ya, tapi bukan berarti lumayan lama itu sempat lama tidak dibuat lagi, tapi terus dilihat. Tidak lama itu juga lama tidak di ini, tapi difikirkan bahwa ini harus jauh lebih matang lagi dari sebelumnya. Setelah melihat kasus COVID itu bahwa yang horizontal akhirnya begitu relate dengan kondisi waktu COVID kan kita saling sayang tuh. Di mana-mana kita sedia ada orang, kita jadi saling ingat empati gitu. Nah, jadi saya memang menyentuh lagi lukisan ini ketika merasa wah ini dia nih yang horizontal itu semakin teruji gitu kira-kira ya. Nah, kalau saya boleh tahu, kalau yang ini kan tema dasarnya kuning ya Pak? Ya. Nah, terus ditambah garisan yang horizontal dan vertikal itu maksudnya kayak gimana Pak? Iya, kan dulu kita sering melihat seolah-olah yang paling berharga itu logam mulia ya. Logam mulia itu sebenarnya nggak salah itu di rumah itu. Ada yang bilang diamond is forever, apa gold is apa gitu ya. Pokoknya sesuatu yang dianggap berharga itu adalah yang value-nya seperti itu, yang value-nya seperti yang saya bilang tadi, emas dan lain-lain. Tapi bahwa itu tidak salah. Saya mengatakan dalam lukisan ini ada sesuatu melebihi itu, yang membuat sesuatu berharga itu tidak akan berakhir adalah tetap saja kebersamaan yang horizontal itu. Makanya saya bikin lapis berapa warna itu gitu. Jadi tetap yang membuat sinar di belakang itu muncul sebenarnya perbedaan itu. Nah, selama ini kita cuma kita bisa ribut hanya soal karena logam mulia, harta seperti itu. Menurut saya enggak. Kita sendiri mungkin nenek moyang kita udah ajar begini dari selamanya bahwa kamu jangan cuma berlap itunya saja gitu. Tapi apa sih yang membuat itu berat? Saya menganalogikan seperti itu. Tetap saja kasih, persaudaraan, egaliter dan lain-lain itu bisa membuat ini jauh lebih bercahaya lagi. Kalau enggak dia cuma ya udah ini yang perhiasan. Menurut saya seperti itu. Nah, dengan demikian kalau itu ada kasih sesuatu yang berharga itu tidak akan pernah berakhir, endless gitu. Itu kira-kira ininya. Kalau cuma emas saja nggak ada duit juga ada hilang. Nah itu kayak buyutnya gitu ya. Tapi bahwa ini melebihi dari emas sebenarnya. Dan saya mengatakan bahwa tiang horizontal, kasih, persaudaraan dan apa itu melebihi dari emas. Dia bahkan bisa menyinari emas. Emas itu bisa bersinar. Makanya kasih lampu di belakang tampaknya. Dan apapun yang dilandasi dengan kasih, dengan ini, saya yakin tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Saya terlalu yakin itu. Berarti kalau gitu pameran ini tuh ngambil tema apa Pak? Yang horizontal seperti yang mungkin kamu
judulnya di sebenarnya tiang horizontal. Tiang horizontal. Oh ini berarti tiang horizontal yang dimaksud itu dari semua bagian yang ada horizontal. Semua bercerita tentang atau semua narasi yang menjadi latar belakang lahirnya karya itu adalah saya mensyukuri bahwa hidup di tanah Jawa sebagai orang Ambon itu saya diterima dengan tangan terbuka. Itu bagi kami orang Ambon, sebenarnya orang-orang di tanah Jawa sudah melakukan apa yang disebut dengan bela gandeng atau menganggap saya bela gandeng. Kira-kira gitulah ya. Karena bela gandeng sendiri basicnya itu kepada kasih dan persaudaraan. Gitu. Jadi hari ini yang masih dipelihara itu, kalau terus aja kata yang keluarga kita lupa sama itu tetap nggak kuat sih. Menurut saya itu. Indonesia juga kan sudah bapak pendirinya sudah bilang Bhinneka Tunggal Ika misalnya dan lain-lain. Kira-kira itu sih ya. Sederhananya, tentu kalau mau digali lebih banyak lagi itu silakan. Interpretasi orang-orang boleh berkembang sesuai imajinasinya, pengetahuannya, pengalaman dan lain-lain. Tapi bahwa kalau ditanya saya, karya-karya ini lahir sebagai wujud rasa syukur saya kepada bagaimana saya bisa memelihara tiang horizontal, pengalaman bertahun-tahun hidup di tanah Jawa bisa diterima tanpa syarat.